Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita jumpa lagi di dalam MDT Makin Dekat Tuhan. Hari ini apapun keadaan kita, situasi hidup yang kita alami, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami. Apapun keadaan kami tetap ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan pagi ini, biarlah sekali lagi berbicara kepada kami dan akan menguatkan iman kami di dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur yang ke-62. Kita akan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita mengibaratkan kehidupan kita seperti sebuah kapal yang ada di sebuah lautan yang luas, dan di dalam perjalanan itu tiba-tiba kita menghadapi ada ombak yang besar yang mau menerpa kapal kita. Dan kita juga mengalami ada petir yang mau menyambar kapal yang ada. Dan bahkan kita seolah melihat sekeliling kita seperti ada air yang akan masuk ke kapal kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam situasi yang demikian, tentu sebagai manusia kita akan merasa takut, kita akan merasa cemas, dan kita akan merasa khawatir di dalam situasi yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, pengalaman perasaan yang demikian di dalam situasi penuh pergumulan, penuh pencobaan, penuh tekanan, ini pun dialami oleh pemazmur. Dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 4 dan 5, pemazmur menceritakan
beratnya cobaan yang harus dihadapinya. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang ingin menyerbunya, orang-orang yang ingin meremukkan dia, dan dengan maksud ingin menghempaskannya atau mau menjatuhkan hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam situasi yang sulit dan penuh cobaan, kita boleh melihat apa yang dikatakan pemazmur dalam firman Tuhan yang kita baca. Dan hari ini mari kita belajar, ada dua sikap yang dilakukan yang menjadi contoh buat kita, saudara, dalam sikap pemazmur menghadapi cobaan atau pergumulan hidupnya. Yang pertama, saudara, sikap yang ditampilkan adalah dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Saudara, ayat 2 dan 8 firman Tuhan berkata, bagaimana dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa tenang, saudara? Karena bagi pemazmur, cobaan seberat apapun yang dialaminya, dia percaya Tuhan itu keselamatannya dan harapan di dalam hidupnya. Saudara, bicara tentang keselamatan dan harapan hidup, ini adalah bagian yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Apa gunanya kita memiliki segalanya dalam hidup kita jika tidak ada jaminan keselamatan bagi hidup kita, bagi nyawa kita hari ini maupun yang akan datang. Nah, saudara, yang pertama, sikap yang ditampilkan pemazmur tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, yang kedua, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, sikap yang kedua adalah tetap kuat, jangan goyah. Nah, saudara, di dalam ayat 3 dan 7 firman Tuhan katakan Tuhan itu gunung batu dan kota benteng. Kalimat gunung batu ini bicara tentang sesuatu yang tinggi dan kuat. Yang namanya gunung tentu letaknya atau posisinya ada di atas. Kalau bicara tentang batu, mau batu kecil atau batu besar, tentu sifatnya keras, sifatnya kuat. Tidak mudah untuk dihancurkan. Sebuah bangunan bisa kuat, tentu ditentukan juga dari batu yang digunakan. Kalau bicara tentang kota benteng, ini bicara tentang pertahanan. Artinya Allah itu sumber pertahanan yang kuat dan kokoh. Tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang bisa menembus pertahanan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan, percaya kepada Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng hidup kita, akan membuat hidup kita tenang dan kuat menghadapi cobaan ataupun badai kehidupan apapun yang kita alami. Karena kita percaya apapun yang kita alami ada dalam kendali Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, cobaan bisa datang kapan saja menghantam kehidupan kita. Bisa menyerang kesehatan kita, bisa menyerang keluarga kita, bisa menyerang usaha atau pekerjaan kita atau pelayanan kita, dan bisa menyerang berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Saudara, apapun cobaannya, tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan dan pertahanan hidup kita. Hadapilah setiap cobaan ini dengan tenang dan kuat. Biarkanlah Allah bekerja membentuk kita lewat semua cobaan yang kita alami. Dan biarkanlah Allah juga bertindak
menghalau untuk menyelesaikan setiap cobaan-cobaan yang kita alami di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sebuah kapal tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya. Kapal akan tenggelam karena air yang akan masuk ke dalam kapal tersebut. Untuk itu saudara, jangan biarkan iman kita goyah dan menjauh dari Tuhan hanya karena cobaan-cobaan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami dan hadapi. Jadikan setiap cobaan ini menjadi kesempatan bagaimana ini akan semakin memperkuat iman kita dan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Bawa hati dan pikiran kita selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun cobaan yang kita alami, kita akan mampu untuk tetap tenang dan kuat menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, cobaan apapun yang kita alami, mari kita tetap tenang dan kuat, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berjanji Dia adalah tempat keselamatan dan harapan kita, Dia kota benteng kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang sekali lagi mengingatkan siapa kami dan siapa Tuhan yang kami imani, yang kami percaya Tuhan. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami bahwa cobaan apapun yang kami alami diizinkan Tuhan. Selama kami bersandar hanya kepada Tuhan, Engkau akan menguatkan kami untuk melewati setiap cobaan-cobaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah Immanuel yang menyertai kami dan berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini jemaat-Mu sedang menghadapi begitu banyak cobaan di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka juga Tuhan. Mereka mengalami begitu cobaan yang begitu berat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah sungguh kuasa Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan iman mereka Tuhan, untuk tetap tenang dan kuat, tidak goyah menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan. Mereka tetap mempercayai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk hari ini bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Ada Ibu Agustina Kurniawan, Saudari Erlin, Ibu Sri Wiyanti, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sudah memimpin hidup mereka di hari-hari di 1 tahun yang lalu, biarlah anugerah-Mu juga akan memimpin hidup mereka di 1 tahun ke depan. Biar Tuhan kuatkan iman mereka, semakin hari mereka semakin dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka alami, Tuhanlah yang akan memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, Tuhan memberkati buat kita semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku.
Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyalah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.